Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda salehah dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah sayang ya. Untuk adab ala kali ini kita masuk pada bab qanaah. Baik, kita awali bab ini dengan dua kisah. Yang pertama kisah 3 orang yang berjalan di sebuah jalan. Jadi dulu itu ada 3 orang yang berjalan di sebuah jalan kayak gitu. Mereka menemukan harta karun. Lalu mereka bersepakat untuk membagi 3. Lalu 2 orang di antaranya memerintahkan satu temannya untuk membeli makan. Dan di jalan satu orang ini berniat untuk membunuh 2 sahabatnya ini agar dia mendapatkan harta tersebut sendirian. Lalu dibelinya makanan tersebut dan diberinya racun dalam makanan kedua sahabatnya. Kemudian ternyata 2 sahabatnya ini pun berencana untuk membunuh temannya ini agar harta tersebut dibagi 2 aja gitu biar banyak. Kemudian singkat cerita, ini orang yang beli makanan ini pulang kemudian dibunuh oleh 2 sahabatnya. Kemudian setelah membunuh sahabatnya ini, mereka pun memakan makanan yang dibawa oleh sahabatnya tersebut yang sudah dicampuri racun. Meninggallah 3 orang tersebut. Nah, mereka ini tanda rakusnya manusia kayak gitu. Akhirnya rugi, 3-tiganya pun rugi. Nah, kisah yang kedua ini dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini meminta harta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah meminta lagi sampai 3 kali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau ini, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis, layaknya sebuah buah kayak gitu loh nak, lezat." Lalu dikatakan lagi, barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati, tanpa meminta dan tanpa tamak, maka akan diberikan keberkahan padanya. Tetapi barang siapa yang mengambilnya dengan hati yang tamak, maka tidak akan diberikan keberkahan, sehingga seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Kayak gitu. Dikatakan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. Ini dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Maka mendengar nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, Hakim pun hidup sampai zamannya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika dipanggil oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu untuk diberikan harta, Hakim ini pun menolak. Begitupun ketika khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil pula untuk mendapatkan harta, tetapi ditolak juga karena beliau radhiyallahu anhu ini mengingat nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai kaum muslimin, aku jadikan kalian sebagai saksi terhadap Hakim bahwa sesungguhnya aku telah menawarkan haknya." Maka beliau ini menolak karena ingat nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengertian qanaah itu adalah ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit dan tidak berharap kepada apa yang ada di tangan orang lain. Artinya tidak memiliki rasa iri terhadap rezekinya orang lain. Jadi bersyukur atas rezekinya sendiri. Ini berlaku untuk harta sayang ya. Jadi yang kedua, qanaah ini tanda kejujuran iman. Jadi jujurnya kita, bersyukurnya kita, bersabarnya kita atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjadikan orang yang beruntung. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita memiliki sifat qanaah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung insyaallah. Nah, kita lihat qanaahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain dan tidak memperhatikan apa yang ada pada diri orang lain. Maksudnya tidak iri terhadap apa yang ada pada diri orang lain. Dan yang kedua, beliau ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendagangkan hartanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, itu kan keuntungannya banyak kan. Beliau tuh Masya Allah pintar dalam berdagang, dalam segala hal kayak gitu. Jadi ketika keuntungannya banyak, beliau ini sallallahu alaihi wasallam tidak tamak. Beliau tetap qanaah terhadap apa yang dibagikan oleh Khadijah radhiyallahu anha kayak gitu. Nah, yang ketiga, beliau ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar sampai ada bekas di punggungnya. Maka sahabat menawarkan kasur yang empuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada para sahabat bahwa dunia ini hanya persinggahan kayak gitu.
Nah, tetapi perlu diingat sayang ya, jadi qanaah ini tidak ada qanaah dalam mengerjakan kebaikan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 197 bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari perbekalan takwa kayak gitu ya. Nah, keutamaan qanaah ini ada 4. Yang pertama, qanaah sebagai sebab keberkahan. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan ridholah kamu kepada pembagian Allah kepadamu, niscaya kamu akan menjadi manusia paling kaya. Jadi ketika kita ridho, ketika kita ikhlas atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan dijamin menjadi manusia paling kaya. Maksudnya adalah kaya dalam artian kaya hatinya ya. Yang kedua itu jalan ke surga. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, siapa yang mau menjamin untukku untuk tidak meminta sesuatu kepada manusia, niscaya aku akan jamin baginya surga. Lalu Sauban radhiyallahu anhu berkata, saya, katanya. Maka kemudian ia tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia lagi. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Jadi sebisa mungkin kalau kita memiliki keterbatasan, kita usaha dulu semaksimal mungkin, baru kita meminta kepada manusia, meminta tolong kepada manusia, seperti itu nak ya. Lalu yang ketiga, qanaah ini menjadikan kemuliaan bagi diri. Ini Ali radhiyallahu anhu berkata, tamak adalah perbudakan yang kekal. Jadi pernah nggak lihat sebagian saudara kita, nauzubillahi min zalik, kayak menjadikan meminta-minta itu sebagai pekerjaannya. Apakah terlihat mulia orang seperti itu? Coba bandingkan dengan saudara kita sesama muslim yang Masya Allah memiliki keterbatasan, misalnya sudah tua rentak tetap berjualan, kemuliaan dirinya dijaga, dia menjaga kemuliaan dirinya, Masya Allah kayak gitu. Jadi kan kelihatan mana yang lebih mulia, orang yang meminta-minta dengan orang yang berusaha keras kayak gitu. Nah, nomor 4, qanaah ini menjadi jalan untuk memperoleh ketenangan jiwa. Ini dalam hadis qudsi dikatakan, wahai anak Adam, sempatkanlah untuk beribadah kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan menutupi kebutuhanmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kebutuhanmu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Maksudnya adalah ini perintah untuk kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memenuhi dada kita dengan ketenangan. Baik, demikian untuk materi kali ini. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.